Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sofi. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai pengantar untuk keuangan konsolidasi perencanaan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridanto, NPM akhir 279, MM Harid Farisi, NPM akhir 277, Rizky Eko Yuspito, NPM akhir 278, dan Antoni Saril, NPM akhir 310. Baik, selanjutnya yaitu kombinasi bisnis yang dicapai melalui akuisisi saham, yaitu penggabungan bisnis melalui akuisisi saham melibatkan suatu perusahaan yang memperoleh kepentingan pengendalian dalam saham berhak suara perusahaan lain. Biasanya dengan memiliki lebih dari 50% saham ini menciptakan hubungan induk dan anak perusahaan. Setelah hubungan ini terbentuk, pembeli saham tambahan di anak perusahaan tidak dianggap sebagai penggabungan usaha lagi, melainkan sebagai investasi tambahan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP, yaitu akuisisi saham ditambah dengan tambahan dicatat dengan menambahkan akun investasi dan mengurangi kepentingan non pengendali berdasarkan nilai yang tercatat. Kepentingan non pengendali pada tanggal akuisisi ini mengasumsikan bahwa nilai wajar dan anak perusahaan meningkat setelah investasi tambahan. Selanjutnya yaitu entitas pelapor. Akuisisi menggabungkan dua perusahaan di bawah satu manajemen yang menciptakan entitas pelapor baru. Meski tetap beroperasi sebagai badan hukum terpisah, laporan keuangan mereka dikonsolidasikan untuk mencerminkan kinerja gabungan. Hubungan induk anak perusahaan terbentuk suatu induk memiliki lebih dari 50% saham berhak bersuara. Anak perusahaan dapat beroperasi di industri berbeda untuk diversifikasi risiko dan mempertahankan merek dan sistem operasional, dan ada juga alasan hukum seperti tanggung jawab terbatas bagi induk. Laporan konsolidasi ditunjukkan untuk investor induk dan pembiayaan akuisisi dapat dilakukan melalui tunai, saham, dan atau utang. Baik, selanjutnya yaitu hubungan induk anak perusahaan, di mana hubungan induk anak perusahaan terjadi ketika suatu perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara perusahaan lain, sehingga mengendalikan perusahaan-perusahaan ini disebut terafiliasi. Istilah afiliasi sering digunakan untuk merujuk anak-anak perusahaan, tetapi juga laporan tahunan. Istilah ini juga mencakup investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, biasanya kepemilikan 20-50% saham. Selanjutnya yaitu kebijakan konsolidasi, di mana kebijakan konsolidasi mengatur bagaimana si laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan digabung untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif. Konsolidasi biasanya diperlukan ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara anak perusahaan sehingga memiliki kendali. Baik, selanjutnya yaitu pembiayaan akuisisi, di mana pembiayaan akuisisi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembayaran tunai, penerbitan saham biasa, saham preferen, atau obligasi. Saham biasa memberikan hak suara tetapi juga mengincarkan kepemilikan, sementara saham preferen dan obligasi tidak mempengaruhi kendali suara. Kombinasi instrumen keuangan juga sering digunakan untuk keputusan pendanaan strategis penting untuk mempertahankan kendali dan memenuhi kebutuhan keuangan. Selanjutnya yaitu entitas konsolidasi, di mana entitas konsolidasi adalah entitas pelaporan fiktif konseptual, atau entitas ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas hukum dan akuntansi yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaan dapat digabungkan menjadi satu set laporan keuangan yang bermakna untuk tujuan pelaporan eksternal. Mencatat nilai wajar anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Mencatat investasi berdasarkan harga yang dibayarkan untuk akuisisi saham anak perusahaan. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset likuiditas anak perusahaan dialokasikan ke yang pertama aset teridentifikasi, misal persediaan tanah, gedung, jika nilai lebih tinggi. Goodwill jika selisih tidak dapat dijelaskan oleh aset teridentifikasi. Contoh
Contohnya, jika harga akuisisi 100 juta dan nilai buku ekuitas anak 80 juta, selisih 20 juta juga dicatat sebagai goodwill. Konsep kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Bagian saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk, misal 10% jika induk memiliki 90%. Yang pertama disajikan sebagai bagian ekuitas dalam neraca konsolidasi. Yang kedua dihitung berdasarkan persentase kepemilikan kali nilai wajar ekuitas anak perusahaan. Nah, contohnya jika nilai wajar ekuitas anak 100 juta, kepentingan non-pengendali 10% sama dengan 10 juta. Menyusun neraca konsolidasi pasca akuisisi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, eliminasi akun timbal balik. Di tahapan ini, investasi induk anak vs ekuitas anak. Lalu piutang atau utang antar perusahaan, misal dividen yang belum dibayar. Yang kedua, penyesuaian nilai aset liabilitas. Alokasi setelah nilai wajar ke aset liabilitas, misal amortisasi gedung. Yang ketiga, goodwill, tetap dicatat kecuali terjadi penurunan nilai. Lalu contohnya, setelah 1 tahun nilai gedung disesuaikan, goodwill tetap dipertahankan. Dampak amortasi kelebihan nilai wajar. Proses amortasi ini melibatkan penyesuaian pada neraca konsolidasi di mana investasi anak perusahaan dikoreksi dengan mengurangi kelebihan nilai wajar yang telah dialihkan ke aset, misalnya persediaan, bangunan, peralatan, atau wesel bayar. Nah, dengan demikian, amortasi kelebihan nilai wajar berdampak pada pengurangan nilai akuisisi dan penyesuaian nilai aset di neraca konsolidasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi keuangan grup pasca akuisisi. Selanjutnya, penyusunan laporan laba rugi konsolidasi. Bagian ini menjelaskan cara penyusunan laporan laba rugi konsolidasi untuk menyajikan hasil operasi grup sebagai satu entitas ekonomi. Dalam laporan laba rugi konsolidasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan dan beban dari perusahaan induk serta anak perusahaan digabungkan. Yang kedua, laporan ini membagi laba bersih menjadi 2 bagian, yaitu laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan laba untuk non-pengendali. Yang ketiga, penyesuaian tambahan dilakukan untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan, misalnya dividen yang diterima dan dibayarkan antar entitas, sehingga angka yang muncul mencerminkan aktivitas ekonomi eksternal grup secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu konsep akuntansi Boston. Akuntansi Boston yaitu proses pencatatan dampak penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukuan anak perusahaan. Ini memengaruhi pembukuan anak perusahaan dan laporan keuangan terpisahnya, tetapi tidak mengubah laporan keuangan konsolidasi. GAAP memberikan opsi kepada pihak yang diakuisisi untuk menerapkan akuntansi Boston. SSC mensyaratkan akuntansi Boston untuk pengajuan SSC jika anak perusahaan dimiliki secara substansial sepenuhnya tanpa utang publik atau saham preferred yang beredar. Yang terakhir yaitu menyiapkan lembar kerja neraca konsolidasi. Lembar kerja konsolidasi digunakan menyiapkan neraca konsolidasi dengan menggabungkan neraca perusahaan induk dan anak perusahaan. Lembar kerja ini mencakup kolom untuk neraca terpisah, penyesuaian dan eliminasi, serta neraca konsolidasi. Selanjutnya proses konsolidasi. Yang pertama menghilangkan akun resiprokal, yaitu investasi induk pada anak perusahaan dan ekuitas anak perusahaan dihilangkan karena bersifat timbal balik. Yang kedua, menyesuaikan nilai wajar. Jika ada perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku aset dan kewajiban anak perusahaan, penyesuaian dilakukan melalui lembar kerja. Ketiga, mengakui kepentingan non-pengendali. Jika induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, kepentingan non-pengendali diakui dalam neraca konsolidasi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.